Surah Al-Baqarah, ayat 46. Yaitu orang-orang yang menduga keras, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Anak kalimat, Yazunnun, atau yang menduga keras, ada yang memahaminya dalam arti, yakin, dan ada juga yang memahaminya seperti makna kebahasaan kata itu, yakni, dugaan keras, walaupun belum sampai tingkat yakin. Bahasa Arab seringkali menggunakan kata, zon, untuk makna yakin, selanjutnya kata, mulaku robbihim, ada yang memahaminya dalam arti, hari kemudian, dan ada juga yang memahaminya dalam arti, perolehan ridhonya. Pada umumnya yang memahami kata zon dalam arti yakin, memahami makna mulaku robbihim, dalam arti percaya akan keniscayaan hari kemudian, karena menurut mereka, objek iman tersebut harus dipercayai dengan sempurna, tidak cukup sekadar dugaan. Pendapat ketiga, memahami kata zon dalam arti kebahasaannya, dan memahami kalimat mulaku robbihim atau menemui Tuhan mereka, dalam arti hari kemudian. Menurut penganut pendapat ini, dengan menggunakan kata menduga keras, tergambar sekali lagi toleransi Allah terhadap bisikan-bisikan hati, yang sesekali dapat timbul dalam benak mempertanyakan objek-objek keimanan. Memang, manusia biasa, bahkan sahabat Nabi pun, tidak jarang menghadapi aneka pertanyaan yang muncul dalam benak mereka, atau dimunculkan oleh setan, menyangkut objek-objek keimanan. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat meresahkan, tetapi ada yang memendamnya. Kami lebih baik terjerumus ke dalam jurang yang dalam daripada mengucapkannya, ucap sementara sahabat Nabi. Memang, saat munculnya pertanyaan-pertanyaan demikian, pastilah ketika itu jiwa risau, iman tidak berada pada keteguhan keyakinan. Bisa jadi yang bersangkutan berada dalam suasana keraguan, atau sedikit di atas keraguan, sehingga menjadi dugaan, dan bisa jadi pula lebih rendah dari keraguan, sehingga menjadi waham. Ayat di atas mentoleransi keyakinan yang melebihi tingkat keraguan, yakni dugaan, walaupun belum sampai pada keimanan penuh dan keyakinan bulat. Jarak antara keyakinan penuh dan dugaan itulah tempat pertanyaan-pertanyaan yang sesekali muncul. Yang memahami menemui Tuhan mereka, dalam arti menemui ganjaran dan ridhonya, berpendapat bahwa, penggalan ayat ini, menggambarkan optimisme yang menyelubungi jiwa orang-orang yang khusyuk terhadap ganjaran yang akan mereka terima kelak. Kata menduga keras, jika objeknya seperti yang dikemukakan ini, cukup beralasan, karena dari satu sisi, tidak seorang pun yang dapat memastikan atau yakin, bahwa dia akan dapat menemui Allah dalam keadaan yang maha kuasa itu ridho padanya, dan di sisi lain, iman adalah perpaduan antara harapan dan kecemasan, rasa tenang dan takut. Mengapa orang-orang yang meyakini adanya hari pembalasan, atau yang menduga keras keniscayaannya atau ganjaran ilahi, dikecualikan dari rasa beratnya sholat dan sabar? Para ulama menjawab, karena yang tergambar dalam benak mereka ketika itu adalah ganjaran ilahi, dan ini menjadikan mereka menilai ringan beban dan cobaan-cobaan yang mereka alami. Tuntunan dan kecaman di atas, walaupun tertuju kepada semua manusia, namun dalam konteks turunnya ayat-ayat, ia ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena itu, ayat berikutnya mengajak orang-orang Yahudi untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain. Ayat 47. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan ingat pula bahwa, aku telah melebihkan kamu atas seluruh alam. Sekali lagi, Allah mengingatkan tentang nikmatnya, agar ini lebih mendorong mereka untuk bersyukur, sekaligus untuk mengaitkan penyebutan nikmat ini, dengan kecaman dan ancamannya yang akan disebut dalam ayat berikut. Kelebihan atas seluruh alam, maksudnya adalah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel dahulu, pada masa anugerah itu diberikan. Ketika itu, anugerah tersebut melebihi anugerahnya kepada umat-umat yang lain, yakni pada masa itu. Yang dimaksud dengan kamu adalah orang tua dan leluhur Bani Israel, bukan masyarakat Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Memang, nikmat kepada orang tua dapat menjadi nikmat pula kepada anak keturunan, paling tidak, anak keturunan memperoleh kebanggaan atas perolehan orang tua. Demikian pemahaman banyak ulama. Dapat juga dipahami bahwa, anugerah Allah terhadap Bani Israel, memang ada di antaranya yang tidak dianugerahkan kepada seluruh umat sepanjang masa hingga kini. Anugerah dimaksud adalah banyaknya para nabi yang diutus Allah kepada mereka. Nikmat tersebut harus disyukuri, antara lain dengan tidak membedakan dari segi mempercayainya antara seorang nabi dengan nabi yang lain, tetapi nyatanya, mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Karena itu, ayat berikut memperingatkan mereka. Hikmah yang dapat ditarik dari ayat ini dan ayat-ayat semacamnya, seperti dikemukakan Muhammad Sayyid Tontowi, adalah bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keutamaan kepada Bani Israel atas umat-umat terdahulu. Mereka dianugerahi aneka nikmat, tetapi mereka tidak mensyukurinya, bahkan sebaliknya mereka durhaka, dengki dan angkuh, maka Allah mencabut nikmat-nikmat itu, dan menyifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk seperti, keras hati, ingkar janji, terbawa oleh syahwat keduniaan dan lain-lain. Demikian itulah kesudahan setiap umat, yang mengganti kesyukuran kepada nikmatnya dengan kekufuran.